Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Putriana dengan NIM 14016250069 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Izinkan saya hari ini untuk mempresentasikan hasil Project Based Learning mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Analisis Kesalahan Ejaan pada Berbagai Media. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengidentifikasikan dan menganalisis kesalahan ejaan yang masih ditemukan pada berbagai media seperti artikel berita online dan media iklan. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bentuk penulisan yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia berdasarkan KBBI dan PUEBI. Saya merasa topik ini sangat penting karena informasi yang disampaikan melalui media harus menggunakan bahasa yang benar agar mudah dipahami oleh masyarakat. Jika masih terdapat kesalahan ejaan, pembaca bisa salah memahami isi informasi dan kualitas media tersebut juga dapat menurun. Di era digital seperti sekarang, masyarakat memperoleh informasi dengan sangat mudah melalui internet, media sosial, televisi, maupun media cetak. Hampir setiap hari, kita membaca berita atau melihat berbagai macam iklan. Sayangnya, masih banyak ditemukan kesalahan dalam penulisan bahasa Indonesia, baik berupa salah ketik, penggunaan kata yang tidak baku, maupun kesalahan penulisan awalan dan istilah. Mungkin sebagian orang menganggap kesalahan tersebut adalah hal yang sepele, namun bagi media massa, penggunaan bahasa yang benar merupakan bentuk profesionalisme. Kesalahan ejaan dapat mengurangi kepercayaan pembaca terhadap media tersebut. Bahkan, beberapa kasus, kesalahan kecil dapat mengubah makna suatu kalimat. Sehingga dengan alasan tersebut, saya melakukan analisis terhadap beberapa media yang berbeda agar dapat mengetahui jenis kesalahan yang paling sering muncul. Metode yang saya gunakan dalam proyek ini adalah metode observasi. Saya mengumpulkan data dengan cara membaca artikel berita dan mengamati beberapa media iklan. Setelah menemukan kesalahan ejaan, saya mencatat bentuk kesalahannya, kemudian membandingkannya dengan penulisan yang benar berdasarkan KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Media yang saya gunakan terdiri dari 4 jenis, yaitu artikel berita dari kompas.com, lalu ada artikel berita dari liputan6.com, lalu ada iklan produk Campina Orange Plus, dan yang terakhir ada papan iklan rumah dijual. Pemilihan media yang berbeda ini bertujuan agar hasil analisis lebih beragam dan dapat menunjukkan bahwa kesalahan ejaan tidak hanya ditemukan pada satu jenis media saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis dari setiap media. Yang pertama adalah media dari artikel kompas.com. Pada artikel tersebut, saya menemukan kata resiko yang kalimatnya berbunyi, sekarang umat manusia berada dalam resiko tinggi menghancurkan dirinya sendiri. Kata resiko merupakan bentuk yang tidak baku. Penulisan yang benar adalah risiko. Kesalahan ini cukup sering ditemukan karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan kata resiko. Padahal menurut KBBI, bentuk bakunya adalah risiko. Walaupun hanya berbeda satu huruf, penggunaan kata baku tetap penting agar tulisan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Data kedua masih pada artikel kompas.com. Saya menemukan kata waku. Kalimat tersebut berbunyi, dalam beberapa waktu ke depan, kata waku seharusnya ditulis waktu. Kesalahan ini termasuk kesalahan ketik atau typo karena ada huruf T yang hilang. Typo seperti ini memang sering terjadi ketika proses pengetikan berlangsung cepat. Namun, apabila tidak diperbaiki sebelum dipublikasikan, kesalahan tersebut dapat mengurangi kualitas sebuah artikel. Lalu, pada data ketiga, masih dari artikel yang sama, terdapat kata sekedar. Bentuk yang benar adalah sekadar. Banyak orang mengira bahwa kata sekedar merupakan bentuk yang benar karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Padahal menurut KBBI, bentuk bakunya adalah sekadar. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari belum tentu sesuai dengan bahasa Indonesia baku. Lalu, pada data keempat, berasal dari media Liputan 6. Pada artikel tersebut, saya menemukan kata kecil. Kalimat tersebut berbunyi kesalahan ketik kecil. Nah, kata kecil seharusnya ditulis kecil.
data kelima dengan media dari iklan produk Campina Orange Plus. Pada iklan tersebut terdapat tulisan COVID-19. Penulisan yang benar adalah COVID-19 dengan menggunakan tanda hubung. Walaupun terlihat sederhana, penggunaan tanda baca juga merupakan bagian dari ejaan yang harus diperhatikan. Kesalahan ini cukup sering ditemukan, terutama pada media promosi atau media sosial. Lalu, data ke-6 dari media papan iklan rumah dijual. Pada papan tersebut terdapat tulisan rumah dijual. Penulisan tersebut tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah dijual, karena kata di pada kalimat tersebut merupakan awalan pembentuk kata kerja pasif sehingga harus digabung. Berbeda jika di menunjukkan tempat, misalnya di rumah, di sekolah, atau di pasar, maka penulisannya dipisah. Kesalahan penggunaan awalan di merupakan salah satu kesalahan yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil analisis, saya menemukan beberapa pola kesalahan yang paling sering muncul. Pertama, penggunaan kata yang tidak baku seperti kata resiko dan sekedar. Kedua, kesalahan ketik atau typo seperti kata waku. Ketiga, kesalahan penggunaan awalan di seperti pada tulisan dijual. Keempat, kesalahan penggunaan tanda baca seperti penulisan COVID-19 yang seharusnya COVID-19 dengan tanda hubung. Kesalahan ejaan memang terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak yang cukup besar. Pertama, pembaca dapat menjadi bingung ketika membaca suatu informasi. Kedua, kualitas tulisan menjadi berkurang karena terlihat kurang teliti. Ketiga, citra media atau penulis juga dapat menurun karena dianggap kurang profesional. Oleh sebab itu, proses penyuntingan sebelum suatu tulisan dipublikasikan sangat penting agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalkan. Selama mengerjakan proyek ini, saya mendapatkan pengalaman baru. Awalnya, saya mengira bahwa media besar pasti tidak memiliki kesalahan ejaan. Namun, setelah melakukan observasi secara langsung, ternyata masih ada beberapa kesalahan yang berhasil saya temukan. Dari kegiatan ini, saya juga belajar untuk lebih teliti ketika membaca maupun menulis. Sekarang, saya lebih sering memeriksa kembali apakah kata yang saya gunakan sudah sesuai dengan KBBI dan PUBI atau belum. Saya juga menjadi lebih memahami kapan kata harus ditulis terpisah, kapan harus digabung, dan bagaimana penggunaan tanda baca yang benar. Menurut saya, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik bukan hanya penting dalam perkuliahan, tetapi juga akan bermanfaat ketika nanti memasuki dunia kerja. Hampir semua pekerjaan membutuhkan kemampuan menulis, baik membuat laporan, surat, proposal, maupun dokumen lainnya. Dalam dunia pendidikan, kesalahan seperti ini juga kurang baik karena siswa atau mahasiswa dapat meniru bentuk penulisan yang salah. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa Indonesia yang benar terus perlu dijaga. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kesalahan ejaan yang terdapat pada media berita maupun media iklan. Kesalahan tersebut meliputi penggunaan kata tidak baku, kesalahan pengetikan, kesalahan penulisan awalan, serta kesalahan penggunaan tanda baca. Melalui analisis yang telah saya lakukan, saya menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting, terutama pada media yang sering dibaca oleh banyak orang. Oleh karena itu, setiap penulis maupun editor perlu lebih teliti sebelum mempublikasikan suatu informasi agar isi tersebut terlihat lebih jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.